Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita udah sampai ke diskusi kita yang kelima ya. Diskusi kita kali ini tentang eksistensi mazhab fikih pada zaman kontemporer sekarang. Oke, jadi ini tuh jurnal yang seperti biasa dikirim ya. Jadi kita ditugaskan untuk beresum dan juga membuat laporan. Jadi mungkin sebelum kita membacakan hasil diskusi resum itu boleh dijelaskan dulu latar belakang atau tujuan kepenulisannya. Ya, jadi jurnal pada keempat ini dilatar belakangi oleh adanya dua sikap fanatik yang berkembang dalam masyarakat Islam, yaitu fanatik dalam bermazhab dan fanatik anti-mazhab. Sikap dan kondisi seperti inilah yang telah menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam tubuh kaum muslimin. Dan pada titik inilah persoalan mazhab dalam syariat Islam itu menjadi penting untuk ditelisik lebih lanjut karena eksistensi bermazhab pada era kontemporer masih diperlukan guna menselaraskan kebenaran faktual Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Julia. Jadi secara terperincinya lagi, maksudnya fanatik. Kenapa kok ada orang yang fanatik tidak bermadhab? Orang yang fanatik tidak bermadhab itu biasanya mengira bahwa orang yang bermadhab itu tidak langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah gitu. Padahal sebenarnya seharusnya madhab itu kita gunakan untuk sarana kita memperdalami Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri. Selanjutnya bisa dibacakan ini. Metode kepenulisan jurnal yang akan kita diskusikan. Siapa? Ferry. Saya. Tes. Kerungu nggak? Kajian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan data-data penelitian secara spesifik berdasarkan peristiwa sosial yang terjadi di masyarakat. Karena kajian tersebut membahas tentang sikap fanatik dalam bermazhab di suatu masyarakat muslim dengan menyatakan data dan sumber penelitian. Jadi penelitian ini termasuk menggunakan metode deskriptif. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Oke, baik. Tidak lama-lama ya. Jadi langsung aja kita sudah bisa dimengerti kan tadi metodenya deskriptif. Jadi langsung aja kita lanjutkan ke inti pembahasan. Mungkin Mbak Fen bisa mengawali. Ya. Jadi di sini kan kita membahas tentang sikap mazhab itu kan. Nah, di masyarakat Islam itu ada muslimin yang mempunyai sikap fanatik. Nah, sikap fanatik dalam masyarakat Islam itu ada dua, yaitu fanatik yang bermazhab dan fanatik anti mazhab. Orang yang fanatik dalam mazhab itu memandang bahwa hanya mazhab yang dianutnya itu yang benar, sedangkan mazhab yang lain adalah salah. Lalu ada anti mazhab ini berpandang bahwa taklid kepada mazhabnya sama artinya meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi mereka menyerukan agar kaum muslimin ini langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam mengambil hukum syariat. Nah, mazhab fikih menurut istilah salah satunya menurut Abdurrahman yaitu mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham, atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digaleri. Nah, mazhab fikih
ini lahir dalam periode pertumbuhan pada abad ke-1 Hijriah, yang pada saat itu ada masa Rasulullah, masa sahabat, dan masa tabi'in. Dilanjutkan pada periode pembentukan pada abad ke-2 sampai 3 Hijriah, yang pada masa itu ada beberapa mazhab. Yang pertama adalah mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, dan mazhab lainnya. Mazhab lainnya yang terkenal di situ pada abad 2 sampai 3 Hijriah antara lain mazhab Atta, mazhab Ibnu Sirin, dan mazhab Zahuriyah. Itu saja yang saya jelaskan. Sudah. Jadi itu tadi masih secara umum ya. Kalau Ya, itu sama tadi bawahnya ada lagi penjelasan lebih rincinya. Mungkin bisa dijelaskan Dendi di pembahasan selanjutnya. Yang dimaksud mazhab fikih secara umum berarti secara umum arti kata mazhab berasal dari lafaz masdar, kata sifat, dan isim makan, menunjukkan arti kata tempat dari fil madi zahaba, yang bisa jadi berarti pergi atau juga berarti ra'yu, pendapat. Adapun menurut beberapa pendapat, kami menyimpulkan bahwa arti kata mazhab itu adalah jalan pikiran, pendapat, paham, atau aliran seseorang, fatwa atau pendapat dalam masalah ibadah ataupun yang lainnya. Oke, jadi emang tadi itu ada beberapa pendapat ya mengenai pengertian mazhab itu sendiri. Kayak yang secara istilah itu ada 3 atau 5. Jadi kesimpulannya itu sih yang tadi itu. Habis itu selanjutnya ya. Ada kenapa kok ada mazhab. Jadi karena mazhab itu adanya itu pas wafatnya Rasulullah. Jadi awalnya itu para sahabat mulai mengemukakan pendapatnya saat menemukan suatu masalah. Soalnya pas masih ada Rasulullah kan kalau misal ada sesuatu yang muskil kayak ada pertanyaan gitu kan langsung ditanyakan. Jadi pas Rasulullah wafat itu mulai keluar ini pendapat-pendapat gitu dan ijtihad. Nah, ada beberapa mazhab di sini itu ada beberapa mazhab. Tadi udah disebutkan mazhabnya ada 4 sama Mbak Vanessa tadi. Jadi mazhabnya itu yang pertama ada mazhab Hanafi. Itu Imam Ibnu Hanifah ya. Mazhab Hanafi itu Imam Ibnu Hanifah yang dikenal kesungguhannya dalam beribadah. Dan yang kedua itu adalah mazhab Imam Malik. Itu kata Imam Malik sendiri berasal dari Imam Anas bin Malik yang menerima hadis dari 900 orang guru, yang diantara yang 900 tadi itu 300 dari tabi'in dan yang 600 dari tabi'in. Nah, tabi'in ini murid dari sahabat gitu. Terus kalau tabi'in itu murid dari muridnya sahabat gitu. Jadi ke bawah. Habis itu yang ketiga ada Imam Syafi'i. Jadi kepanjangan dari Imam Syafi'i sendiri itu, Imam Syafi'i itu diambil dari kata Asy-Syafi'inya. Nama panjangnya itu Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan yang juga merupakan murid dari Imam Malik. Jadi kan banyak gurunya Imam Syafi'i itu. Nah, salah satunya juga Imam Malik dari mazhab Maliki tadi. Dan yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal atau biasa disebut Imam Ahmad bin Hambal. Biasanya disebutnya itu mazhab Hambali atau Imam Ahmad gitu. Imam Ahmad yang berguru kepada salah satunya pada kepada Ismail bin Ja'far. Gitu. Dan tadi itu ada 2 mazhab lain ya yang mungkin kurang kita kenal sebagai masyarakat awam. Itu ada 2 mazhab lain yang sudah disebutkan tadi sama Vanessa. Habis itu saya mau bertanya. Iya. Di Indonesia ini
mayoritas umat muslim menganut mazhab apa? Jadi kan di sini tuh sesuai apa ya? Sesuai kan mazhab itu biasanya beda-beda sesuai keadaan kaumnya gitu sih. Jadi di sini tuh biasanya mayoritas kalau orang Indonesia itu menganutnya itu Syafi'i. Imam Syafi'i. Sudah ya, Oh jelas. iya, terima kasih. Ada pertanyaan lagi mungkin bisa nanti pas sesi tanya jawab. Diteruskan dulu. Jadi ini agak udah mau selesai masa-masa mazhab Islam. Jadi mazhab Islam itu ada masa kemajuan sama kemundurannya. Kedengaran ya? Ada masa kemajuan sama kemundurannya. Nah, periode keemasannya itu pada abad ke-9 sampai 10 kalau enggak salah. Itu kayaknya aku salah nulis. Hijriyah. Jadi pada masa ini ulama-ulama besar itu mulai melibatkan diri di mazhab-mazhab tertentu. Jadi ada yang ke mazhab Maliki, gini-gini. Pada masa ini muncul ulama-ulama besar yang ya itu. Masa kemundurannya terjadi pada abad ke-10 sampai 13 Hijriah. Jadi itu kenapa kok mundur? Karena faktor penjajahan dunia Islam saat periode akhir kepemimpinan Daulah Utsmaniyah. Daulah itu maksudnya dinasti. Jadi kalau kerajaan, kalau di sana itu bilangnya Daulah Utsmaniyah. Jadi pada abad ke-14-nya sampai sekarang itu tuh udah masa kebangkitan kembali gitu. Mulai ada kitab-kitab dari ulama-ulama besar lagi. Nah, di sini kita muncul pertanyaan, apakah kita wajib mengikuti mazhab? Jawabannya, menurut ulama-ulama itu sepakat bahwa kaum muslimin yang tidak bisa berijtihad. Jadi kan ada orang yang bisa berijtihad sebenarnya. Jadi maksudnya dari ijtihad itu kayak misal ijtihad itu biasanya kalau ulama-ulama yang udah tinggi keagamaannya terus sudah makrifatnya tinggi, itu biasanya kalau mencari hukum-hukum itu kan sama dikait-kaitkan sama hukum sebelumnya. Nah, yang bisa kayak gitu tuh orang-orang tertentu. Nah, salah satunya para ulama itu. Nah, kan kita para orang awam itu nggak bisa ya kayak gitu ya. Soalnya kan ya tingkat keislaman kita maksudnya nggak sebaik para beliau-beliau yang ijtihad. Nah, kita sebagai orang yang tidak bisa ijtihad itu menurut kesepakatan ulama ya, itu diwajibkan mengikuti salah satu dari mazhab tersebut. Untuk apa? Sebagai sarana kita, sebagai jalan kita biar bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Jadi ini adalah pemahaman yang benar ya. Jadi pemahaman yang benar itu mazhab sebagai sarana kita memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau orang yang anti mazhab, yang tidak mau bermadhab, itu biasanya bilangnya, saya nggak mau bermadhab karena nanti saya nyeleweng dari Al-Quran dan Al-Hadis. Padahal sebenarnya mazhab sendiri itu sarana kita untuk memahami Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Jadi kita harus mengikuti salah satu dari mazhab tersebut. Gitu. Soalnya, kenapa kok kita harus bermadzhab? Soalnya orang-orang yang berijtihad tadi itu pun ijtihadnya juga langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis gitu loh. Jadi tetap bisa sambung gitu. Misal kita ke mazhab Syafi'i lah, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri itu juga ijtihadnya langsung ke Al-Quran dan Hadis gitu loh, sama guru-gurunya juga. Paham ya kira-kira? Jadi intinya kita diwajibkan atau gimana? Enggak ya? Iya, kita intinya diwajibkan. Diwajibkan. Wajib, Mbak. Jadi kita itu wajib mengikuti mazhab. Kenapa? Karena mazhab itu menjadi sarana kita, kayak media kita biar bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis gitu. Ya, saya bertanya lagi. Iya.
Melanjutkan pertanyaan yang tadi, Ya, kenapa kok mayoritas Syafi'i? Kan ada pendapat-pendapat yang lain. Kenapa harus Syafi'i yang dianut mayoritas di Indonesia? Kak, kayak gini, bukan harus ya. Jadi tadi jawaban saya emangnya harus tayo. Tadi kalau nggak salah saya jawabnya itu mayoritas kan? Ya kayak sebagian besar. Kenapa harus kenapa karena ada pendapat yang lain. He, Apakah kenapa kok mudah mayoritas? dipahami Ya, karena pendapat ya kita kebanyakan milihnya itu gitu loh. Ya kebanyakan kayak yang paling tahu. apa Itu pendapatnya bisa paling mudah dipahami atau gimana gitu, nggak juga gini loh. mudah Mungkin dilakukan. itu masuk ke faktor-faktor ya. Wis nanti tak tulisi di pertanyaan ya. Jadi kalau disuruh nanya alasan kenapa kok bisa banyakan yang milih Syafi'i, ya karena kenapa kok mayoritas Syafi'i ya karena kebanyakan milih Syafi'i. Mungkin mereka lebih mampu mengamalkan apa sih? Ikut gitu loh. Iya, ya. Bisa ikut ke Bisa menerima. Imam Syafi'i. Maksudnya kayak lebih bisa sesuai sama keadaan orang sini gitu. Tapi sebenarnya nggak wajib. Maksudnya nggak wajib Imam Syafi'i harus, yang Indonesia harus Imam Syafi'i. Enggak. Cuman mayoritasnya aja yang Imam Syafi'i gitu loh. Kayak kita kan, di satu negara itu kan ada 5 agama. Dan di negara itu nggak harus orang Indonesia harus Islam, tapi kebanyakan orang Indonesia emang Islam ya kayak gitu, mayoritas gitu loh. Jadi orang Muslim di Indonesia mayoritas menganut Imam Syafi'i. Saya tulis sudah dulu jelas. di pertanyaan. Ya. Kenapa ada lagi lanjut? Ini sudah selesai insya Allah. Mbak, HP ku ngedrop. Ya, mungkin cukup sekian diskusi di semoga bermanfaat. Bila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke wes ya.